apa yang saya lakukan pada masa sekolah itu yang membawa saya di titik sekarang ini, Sila. Kamu tahu AFI nggak sih? AFI, Akademi Fantasi Indosiar, tahu nggak? Kayaknya semacam Indonesian Idol lah gitu, ajang pencarian. Udah generasi ini ketahuan ya. Nah, kalau di SMA saya dulu namanya pengurus OSIS, otomatis dia akan jadi selagi itu opportunity atau kesempatan yang bagus. Kenapa nggak kita coba sih? Misalkan mau milih ekstrakurikuler, ya pilih ekstrakurikuler yang disukai. Terus nih Mas Harto, aku sendiri ya, mungkin ada dari kalian semua yang hatinya tuh gampang baperan gitu ya. Sama omongan netizen sekarang kan kejam-kejam banget gitu. Aduh, selebgram ya kamu sih ya. Enggak. Terus ya. Jadi nggak kena komentar Kejam negatif dikit. Aduh, jatuh. Oke. Kalau sumbernya dari sosmed, Sila, sekarang kayaknya di Instagram ya, atau mungkin di Facebook. Sekarang juga jarang main Facebook sih ya. Atau mungkin di TikTok gitu ya. Itu ada nggak sih fitur-fitur untuk close friend atau fitur-fitur yang membatasi kita? Aku juga nggak main sih, jadi aku nggak tahu gitu. Tapi kalau misalkan memang fitur itu ada, pakai aja. Kalau yang Instagram aku tahu adanya close friend gitu kan, itu pakai aja misalkan memang. Jadi batasi sih kalau misalkan memang tahu itu sosmed nggak bagus buat saya, ya jangan pentingin terus. Terus nih, kalau misal kita masih merintis buat mengejar pencapaian kita, terus orang-orang sekitar kita nih malah nggak mendukung, malah kayak bikin kita jatuh, atau kita dibilang iya alay, lebay gitu. Gimana nih Mas Sabto? Ada pengalaman menarik nih sih. Waktu aku mau kuliah, tuh ada komentar orang Pak. Emang kamu kuliah sanggup? Emang kamu kuliah mampu? Emang kamu kuliah bisa selesaiin? Aku juga pernah dikasih komentar kayak gitu. Itu beneran, teman-teman. Aku pernah dikasih komentar kayak gitu. Cuma apakah aku akhirnya down? Enggak. Justru itu kok jadi pecutan, motivasi gitu. Kenapa? Aku nggak perlu membuktikan itu kepada orang yang ngomong itu. Aku hanya perlu membuktikan itu kepada diri sendiri sih. Itu jadi motivasinya ubah yuk. Jangan untuk ngasih improvement. Ngasih orang lain. Iya, jangan ngasih impresi ke orang lain gitu. Jangan gitu. Tapi pure ketika kita melakukan untuk diri sendiri gitu sih. Jadi betul akan butuh proses sih. Aku mikir juga bakalnya kayak ya udah, baper sih manusiawi, namanya kita punya perasaan kan, sakit hati manusiawi. Tetapi teman-teman, Sila gitu ya, jangan dimotivasi, jangan drop karena komentar-komentar negatif itu. Justru kalau kita drop, berarti kita mengamini apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Kita mengamini komentar negatif yang diberikan oleh orang tersebut kepada kita. No, itu nggak baik. Jadi kalau misalkan misalkan ada komentar negatif, misalkan Sila lagi merintas sesuatu, misalkan Sila mau jadi YouTubers, jadi selebgram, terus apa yang sih kamu, misalkan orang Batam itu mau sosokan jadi selebgram, ya apa masalahnya buat Anda? Bilang aja gitu. Kenapa Anda repot gitu kan? Nah, gitu sih. Jadi nggak apa-apa. Sakit hati wajar, terus misalkan marah wajar, tetapi kelola dengan baik ya teman-teman ya. Jadi yuk, justru itu jadikan pecutan untuk bisa membuktikan kepada diri sendiri dan tentunya kepada orang lain. Gitu. Itu pelajaran banget nih buat teman-teman yang hatinya suka kena omongan orang nih. Tuh. Terus deh mungkin banyak ya, dan aku juga sering dapat cerita curhatan dari teman-teman. Kita tuh punya akademik yang pas-pasan, terus kurangnya dukungan dari keluarga, ditambah mungkin biaya ya. Tapi kita pengen lanjut sekolah tinggi. Oke, maksudnya kuliah misalkan gitu ya, atau sekolah kedinasan gitu ya Sil ya. Oke, Sil, aku itu cuma ranking itu yang 10 besar ya Sil ya. Itu cuma SMP. SD nggak pernah ranking. Rankingku yang paling bagus itu ranking 10 pas 6 semester 2. Udah mau lulus tuh. SMA ranking 11 paling bagus. Jadi masalah akademik aku juga pas-pasan gitu teman-teman gitu ya. Artinya pernah remedial? Waduh ya pernah juga gitu kan. Bahkan aku jadi salah satu anggota OSIS, pengurus OSIS yang sering remedial. Jangan dicontoh ya. Kalian tetap harus bisa menyeimbangkan lah gitu.
Tapi apakah aku istilahnya double secara akademik? Enggak juga, karena memang tugas-tugas aku kerjakan gitu kan, PR-PR aku selesaikan. Jadi istilahnya kewajibanku tadi aku sampaikan, organisasi sama akademikku memang sebenarnya seimbang. Cuma untuk mengejar teman-teman yang relatif lebih rajin, lebih fokus ke akademik, aku memang kesulitan di sana. Tapi bukan berarti kondisi tersebut membuat aku istilahnya minder sisil gitu. Nah ini sih teman-teman manfaatnya ikut organisasi, manfaatnya ikut istilahnya kepanitiaan di sekolah gitu ya. Jadi waktu kelas 3 SMA ketika udah zaman-zamannya mau apa ya, kalau dulu aku tuh senang PTN nasional ya, kalau mungkin sekarang apa namanya SBMPTN, seleksi semacam itulah ya namanya sekarang udah macam-macam gitu kan. Satu kemampuan yang kita didapatkan organisasi adalah kemampuan untuk menganalisis. Bagaimana tuh? Kenapa? Karena ketika kita ikut organisasi kan ada masalah, kita dituntut untuk cari cara penyelesaiannya gitu kan. Nah, waktu kelas 3 SMA bekal dari organisasi itu aku pakai untuk daftar kuliah. Jadi waktu daftar kuliah aku tuh nggak asal daftar. Pertama aku kasih tujuan dulu di mana aku pengen sekolah, karena waktu dulu kan ada kebagi swasta dan negeri. Aku pengen negeri. Nah udah satu list negeri itu. Kedua aku memperhatikan kondisi keluarga, ekonominya kira-kira mampunya seberapa. Nah karena aku menyadari keluarga yang bisa sederhana, saya memasukkan kategori kota sales. Kota di mana aku harus sekolah. Aku mencoret di Jakarta karena biaya hidupnya mahal. Aku mencoret di Surabaya karena juga mahal. Aku mencoret misalkan di daerah Universitas Brawijaya, di daerah Malang sana juga mahal. Jadi menurutku yang masih terjangkau di aku adalah Semarang dan Solo. Yang biaya hidupnya murah. Benar. Itu kan. Terus ya aku milih lagi. Nah dari Semarang dan Solo ini kampus mana yang sekiranya bisa aku masukin yang cocok dengan kemampuanku ya. Nah aku nyoret Undip Universitas Diponegoro gitu ya. Aku nyoret Undip. Aku akhirnya milih 2 kampus yang menurutku bisa aku masukin. Universitas Negeri Solo Universitas Negeri Solo atau 11 Maret, satunya lagi Universitas Negeri Semarang. UNES. Kalau itu tadi Diponegoro ya ya nggak apa-apa karena aku masih kelas 10 kan, jadi masih belum tahu lah informasi mungkin belum detail ya. Nah akhirnya memutuskan untuk mendaftar di 2 kampus tersebut. Aku pilih lagi jurusannya, aku pilih yang dengan kemampuanku yang tadi ya, yang pas-pasan tadi, yang akademiknya pas-pasan tadi. Jadi aku tadi mendatang 3 pilihan jurusan gitu ya. Ada ilmu administrasi negara, ilmu agribisnis, dan ekonomi bangunan. Dan aku jalan Tuhan aku kepilih di jurusan yang ketiga gitu. Tapi nggak apa-apa gitu kan. Yang penting targetku masuk negeri, terus biaya hidup murah dan biaya kampus murah itu bisa aku capai gitu ya. Karena memang targetku itu tadi ya. Jadi ya udah aku jalani dengan baik, jalani dengan maksimal gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan memang teman-teman ada yang merasa bahwa akademik teman-teman kurang menonjol gitu ya dibandingkan teman-teman yang top 10 gitu ya, teman-teman yang paralel 1 di sekolah, ya nggak apa-apa gitu ya. Tetapi ingat bahwa selalu ada jalan kok untuk kita gitu. Yang penting kita mau berusaha gitu. Karena memang ketika aku lagi mau seleksi nasional tadi, SNMPTN tadi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri tadi, aku belajar gitu. Aku melakukan analisa tadi sila gitu ya, agar nggak asal masuk dan juga istilahnya aku memperhatikan jangka panjangnya gitu. Karena kan kuliah itu 4 tahun ya teman-teman ya, minimal 3,5 tahun. Jadi kita harus mikirkan itu juga sih gitu. Jadi jangan khawatir kalau ada kesempatan, yang penting teman-teman punya kemauan sih. Nah ini kan teman-teman, buat teman-teman nih yang mungkin berpikir akademik kalian pas-pasan atau kurangnya biaya dan dukungan dari keluarga, terus teman-teman gitu, kalian bisa contoh Mas Ali ini nih. Jangan khawatir, di kampus itu banyak banget beasiswa gitu ya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman merasa kehidupan ekonominya kurang gitu ya atau pas-pasan, jangan khawatir, di kampus itu banyak beasiswa gitu ya. Aku juga survive, aku juga bisa bertahan kuliah karena beasiswa gitu. Jadi saya mendapatkan beasiswa dari Pemprov dan juga dari PPA waktu itu, full sampai aku lulus gitu ya, dari semester 2. Jadi teman-teman
jangan khawatir, jangan pikirkan soal biaya dulu sih menurut aku sih. Yang penting masuk dulu kampus yang pengen dituju, karena beasiswa itu banyak, dari lembaga pemerintah ada, dari Bank Indonesia ada, dari bank swasta juga ada, dari Jarum juga ada, gitu-gitu sila. Jadi jangan banyak banget. Jadi jangan khawatir soal biaya ya. Belum lagi misalkan teman-teman aktif di kegiatan-kegiatan kampus gitu kan, misalkan bantu pendidikan dosen, teman-teman bisa kerja part time gitu ya. Jadi jangan khawatir soal biaya teman-teman. Sayang banget kalau teman-teman berhenti bergerak gitu ya, untuk menyerah sila. Karena mikirin soal biaya. Betul, biaya sangat penting untuk kita bisa meneruskan pendidikan, tetapi paling tidak teman-teman masuk dulu deh gitu ya. Masuk dulu, kenali atmosfernya, dan dapatkan nilai yang bagus, aktif di organisasi di kampusnya gitu. Itu akan jadi poin plus untuk teman-teman. Jadi insya Allah akan dapat beasiswa itu dengan gampang, karena waktu di kampus aku belajar mempertahankan IPK, indeks prestasi kumulatif gitu-gitu ya. Saya aktif di organisasi, dan alhamdulillah variabel-variabel tersebut yang membuat aku bisa dapat beasiswa. Itu sih Sil. Jadi jangan khawatir lah. Sayang banget gitu. Ini ngebantu aku dan teman-teman banget. Semoga ya. Khawatir buat pasti nggak masuk ke sini ya, atau insecure itu. Terus Mas Arta gimana nih rasanya diundang di jurnal sekali ini? Ya, senang ya bisa berbagi pengalaman, terus berbagi istilahnya tips and trick gitu ya, barangkali sebutannya, bisa berbagi ya apa sih yang sudah saya alami, dan semoga apa yang di share yang kita obrolkan siang hari ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman Sil gitu. Senang sih, semoga ada kesempatan yang lain ya Sil ya. Tidak hanya ini aja, kita mungkin bisa lebih ngobrolin kehidupan yang lebih pribadi gitu. Yang seru-seru gitu teman-teman semua. Terus Mas Ali suka nyanyi gak sih? Saya kayak Sila deh. Ini saya juga suka nyanyi. Ya, tapi kita punya kamar mandi. Kamar mandi di atas motor gitu. Jadi kalau perjalanan jauh, wah ya udah konser aja. Saya kan biar nggak kerasa gitu. Kalau aku naik motor, kalau bengong malah ngantuk. Jadi aku lebih suka nyanyi. Kadang suka ngobrol sendiri juga di motor. Gitu. Tapi mungkin banyak ya dari teman-teman juga yang suka hal gitu. Mungkin. Boleh nggak nyanyiin dulu nih teman yang di rumah? Waduh. Ini di luar skrip ini. Aduh. Refreshing. Oke, ini harus banget nyanyi nih Sil. Harus banget. Harus ya. Ini permintaan kamu atau permintaan siapa Sil? Aku dan teman-teman ya mau dengar suara lembutnya Mas Arta. Teman-teman yang mana? Nggak tahu. Boleh deh aku nyanyiin apa ya? Apa tuh? Lagu yang lagi hits apa ya Sil ya? Itu jarang itu lagu ya? Galau ya. Ini aku nyanyiin lagu yang ini memorable sih, lagu ini sih. Lagu ini aku bawain di Duta Wisata waktu itu. Untuk seleksi bakat kalau nggak salah. Boleh ya? Boleh banget. Lagunya Afgan. Judulnya Terima Kasih Cinta. Mungkin teman-teman, kamu tahu nggak lagu itu? Serius? Kamu nggak tahu lagu itu? Asal yang liriknya Terima Kasih Cinta itu. Iya betul ya. Iya memang judul juga lagu itu sih. Gimana nih? Aku nyanyiin sekarang nih. Boleh. Oke. Langsung aja kali ya. Boleh ya. Oke. Apa ambil nada dulu? Apa ambil posisi dulu nih Bisil biar enak. Terima kasih cinta untuk segalanya kau berikan lagi. Kesempatan itu tak akan terulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Gitu sih. Bagus banget nih. Masalahnya juga bisa bahasa Mandarin. Enggak, itu udah tahu doang, itu doang, enggak bisa. Keren banget sih suaranya. Terima kasih. Cocok jadi gambaran
Mas Afgan mungkin ya. Oh, tapi aku ini kan nyesel ya dikembalikan sama aku sih. Wah keren banget nih Mas Ali Arta. Terus dengar-dengar kan tadi di awal ya Mas Ali ini punya hobi berpetualang, terutama di naik gunung kan, puncak tuh. Pernah nggak Mas Ali ini dapat cerita horor atau pengalaman horor waktu naik ke gunung nih? Oke. Nah sebenarnya kalau ngomongin kisah horor gitu ya atau pengalaman horor itu kan percaya nggak percaya ya teman-teman ya. Artinya ya bisa jadi memang lagi ngantuk terus ada halusinasi gimana tuh Sil gitu ya. Tetapi ini ada satu pengalaman, bukan satu sih, dua deh aku ceritain pengalaman menarik. Waktu aku ke Kalimantan Tengah ya bersama dengan mahasiswa dari Inggris gitu ya. Camping gitu ya, dari undangan dari Port of Borneo Rainforest Foundation di sana gitu ya. Kita tuh 2 minggu kita itu ngecamp di pegunungan Gunung Bondang gitu ya. Dan di sana itu ada masyarakat tradisional namanya suku Dayak Siang, seingat saya. Nah sebelum naik tuh Sil, kita itu ada upacara adat 1 hari dulu. Jadi benar-benar kayak di sajen-sajeni gitu kan. Jadi ada upacaranya gitu, ada sembelih babi, terus ada upacara ritualnya, pada minum tuak hasana gitu-gitu, ya biar selamat gitu. Karena Gunung Bondang itu masih gunung keramat teman-teman di daerah Kalimantan Tengah. Kalau mungkin teman-teman nanti bisa googling gitu ya, di daerah Sampit di Kalimantan Tengah itu ada namanya Gunung Bondang, itu teman-teman akan tahu berapa keramatnya gunung itu gitu ya. Jadi sebelum naik kita di upacara adat dulu agar kita terhindar dari bahaya gitu ya. Walaupun sudah seperti itu, ada teman saya nih yang akhirnya tetap kena ya karena kurang hati-hati kali ya. Medannya licin juga, terus hewannya gede-gede, semutnya segini gini gitu kan. Lintahnya banyak, macetnya banyak gitu ya. Teman-teman aku jatuh terus dengkulnya itu kegeser, jadi dia nggak bisa jalan waktu jalan ke puncak. Akhirnya perlu ditanduk dari puncak Gunung Bondang ke bawah tuh Sil gitu. Nah itu yang di Gunung Bondang teman-teman. Jadi itu salah satu pendakian gunung yang ritualnya itu lumayan benar-benar ketat gitu ya. Baik pas mau naik atau pas sudah turun. Jadi 2 kali tuh Sil gitu. Nah terus ada pengalaman lagi waktu naik ke Gunung Bismo. Gunung Bismo itu di mana? Di Wonosobo, di Jawa Tengah ya. Kurang lebih ketinggiannya sekitar 2.900 mdpl gitu ya. Jadi waktu ngecamp, karena Gunung Bismo itu bukan favorit gunung kali ya, jadi waktu itu kondisinya masih relatif sepi di mana aku ngecamp Sil gitu. Nah waktu ngecamp kan kita bikin tenda itu mentok tanah nih, posisinya seperti ini ya. Nah harusnya kan kalau mentok tanah kayak gini orang itu nggak akan lewat di sini kan. Ketika dia mungkin ada kebutuhan buang air, dia akan lewat jalur lain gitu ya. Tetapi waktu itu sekitar pukul 12 malam, kenapa aku tahu? Karena aku habis keluar untuk buang air gitu. Masih lihat jam, aku tuh mendengar suara orang lalu lalang di atas kepala. Dan itu nggak aku doang yang dengar, teman sebelahku itu nyenggol aku gitu. Aku cuma bisa bilang diam gitu. Karena aku nggak mau ngomongin itu kan, jujur itu merinding banget sih, takut banget gitu kan. Nah terus sebelum itu aku dengar suara kresek-kresek gitu, kayak hewan mau bongkar sampah gitu kan. Jadi kan kita di luar itu kita masukin kresek itu loh Sil. Jadi di luar itu kita ada kresek sampah, kita taruh di luar gitu. Nah terus sebelum dengar suara tadi lalu lalang di atas itu Sil, aku tuh dengar suara kresek-kresek kayak hewan mau buka sampah. Itu aja udah bikin aku takutnya itu hewan buas kan. Nah setelah itu baru tuh dengar suara orang ketepuk-ketepuk di atas kepala gitu. Dan ternyata bukan cuma aku aja yang dengar, tapi temanku juga dengar gitu kan. Nah terus pas mau istilahnya summit untuk lihat sunrise, aku tuh lihat kayak ada gapura. Tapi ya aku mikirnya aku mungkin baru bangun tidur, pandanganku masih belum jelas atau kabur, tapi aku benar-benar lihat gitu. Ya udahlah, aku anggap aku salah lihat gitu aja sih. Itu aja sih sejauh ini pengalaman horornya ya. Tapi horor yang dilihatin penampakan, dilihatin ini itu kayaknya nggak pernah sih gitu. Alhamdulillah. Jangan sampai juga ya. Karena ini sih sebelum aku perjalanan, sebelum aku mendaki atau sebelum aku melakukan aktivitas gitu, aku doa misalkan sebelum mau daki itu aku selalu minta sama Tuhan, tolong jaga hatiku dari rasa sombong, tolong kuatkan kakiku, tolong kuatkan pundakku gitu sih. Jadi aku benar-benar banyak doa, banyak istighfar ketika mau perjalanan gunung gitu ya, biar tidak
terkena hal-hal yang tidak buruk diinginkan gitu. atau yang buruk gitu sih. Oke, udah banyak cerita nih kita ya Mas ya. Mungkin udah hampir 1 jam kita cerita-cerita nih. Masa sih nggak pakai jam nggak kerasa ya Sil? Nah sekarang sudah selesai nih membahas sama Mas Ali nih. Kita tutup dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan share ya teman-teman. Dadah. Dadah, terima kasih. Sehat selalu ya. Dadah.